Selamat malam Jebretin. Selamat malam, Milan akhirnya. menang, duo Milan kembali. Duo Vanessa bersama DJ Vaniko dan dancer Nessa Aji, kembali menemani aji. kalian ya. Setelah emang waktunya selalu cocok kalau Milan menang kita diduetin lagi Niko. Betul. Nesa apa kabar Nesa? Baik. Liburan mulu nih. Iya dong, kemarin biasa chilling-chilling di Bali. Ciling-ciling di Bali ya. Berapa lama Nes? Sebulan ya? 11 hari kemarin. Sampai kemarin suara gue hilang, gue cari-cari nggak ketemu. Oh, Kemarin. teriak-teriak mulu ya. Iya benar-benar. Itu mah bersabda kayaknya ya. Kalau lo ngapain aja Kalau gue kemarin? mah sama keluarga aja Nesa. Gue tahu nih kalau Niko biasanya malam tahun baru istrinya berberkiwan dia ngurusin anak. Bener gak? Bener gak? Betul. Ketawa banget di sini. Yang penting kumpul lah ya sama keluarga ya Niko. Pokoknya kalau Milan menang kita selalu kembali ya. Benar. Emang baik banget mimin kita nih ya, kita selalu disatuin kalau Milan menang. Tuh. Sebaik kopi kapal api spesial mix gula aren. Dengan Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Dan hari ini Niko seperti biasa juga akan ada kuis persembahan dari kopi kapal api spesial mix gula aren. Nah, buat Jebret Tim hari ini ya, kalau mau nyari kopi kapal api spesial mix gula arennya nih, gak usah repot-repot lagi harus keluar rumah Niko. Bisa beli dari rumah loh, tinggal kalian bisa langsung pesen dari official store-nya kapal api. Namanya adalah Kapal Api Store. Tinggal klik langsung dipesan, langsung nyampe deh di rumah. Wih, mantep ya? Enak, natural banget dah. Natural banget. Kemarin tuh ada yang berharap Milan kalah, Nes. Siapa? Berani-berani. Beraninya siapa, Niko? Itu, ntar malam doi siaran nih bareng kita nih. Siapa? Ntar lagi bareng pokoknya deh. Aduh, ya tapi kasihan nasibnya Bang Harpa ya. Di ujung tanduk ya. Belum bisa siaran lagi apa gimana Ya, sih? lagi Iya lagi di ngumpulin ujung duit. tanduk lagian sih Roma diharapin. Kita makanya nggak bisa berharap sama Roma, berharapnya sama GeForce aja. Nah, karena cakep. kalau berharap sama GeForce kendaraan kita pasti optimal dan selalu sehat pastinya. Yes. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Jadi langsung aja Jebret Tim di follow Instagramnya GeForce di GeForce_id. Dan jangan lupa kalau kalian mau cek speknya, cek harganya langsung aja kepoin. Kalian bisa cek di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Tuh, langsung follow ya GeForce_id kalau ngedapetin promo menarik atau ngedapetin info atau spesifikasi yang baru ya. Oke. Hari ini kita ada dua pandit, yang satu mantan pelatih, yang sekarang eksis Yang satu YouTube, jelek-jelekin jadi YouTuber. Milan. Yang satu lagi pelatih yang masih yang lagi eksis, pengen nge-YouTube tapi takut dihujat. Ah! Karena nanti nggak fokus ke latihnya. Langsung aja kita panggilin lah. Ada Coach Best dan juga Coach Jasin setelah yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. It's coffee time. Istri pemain kalau di Inggris dikenal wax, wife, apa ya? Bagus singkatannya. Apa yang bagus Mas? Nah. Cap kenapa nih, Bang? Ya, giliran gua nonton si Cap cedera. Kemarin gua nggak nonton, si Cap bilang, gua buktikan bang, gua buktikan sama lu. Untung Adul gak jadi datang nih. Valen, jangan lupa di unfollow. Alright, itu Jebret Tim. Jangan lupa saksikan Sio nonton bola ya, langsung final final Liga 2 di Stadion Pakansari. Jangan lupa saksikan langsung di DPI dan ini deh. Nah, kalau mau bongkar taktiknya kenapa kita bisa sampai final bisa juga nanti bisa juga. Kata Nesa bener ya, nggak mau bikin YouTube karena takut disemprot. Kayak Coach Jasin dong, pengalaman ya. Kadang-kadang di Indonesia tuh perbedaan pendapat itu susah diterima. Ini udahlah nggak usah banyak teori, lu itu masih rookie. Justru itu ya Coach ya, jadi Iyalah. cuan ya, jadi cuan ya Coach ya. Masuk aja, Masuk bikin aja aja, ya. langsung sama. Yang penting jujur. Nah, Mau orang beda pendapat, mau apa nggak ada urusan. Lu ngomong, lu kasih pendapat lu. Mau orang beda pendapat biasa aja itu. tuh, no hard feeling ya. Iyalah. Nanti ada saatnya. Nanti ya. Oke, fokus dulu ya, biar sukses. Fokus dulu liburan sebulan nih.
Yang penting Forza Milan. Kemarin Forza Milan. kemarin gue dukung Milan. Wis. Bukan karena gue pengen Milan menang, biar Roma kalah, biar gue menang tiket. Sama Bung Harpa ya. Kasian banget sih Bung Harpa, tapi ngomongin Milan udah menang tuh udah biasa. Tapi ini Juventus loh, udah Waduh. mainnya berantakan, dapat seri itu anugerah ya Bang Bes ya. Enggak, kalau kata pelatih kita sih, head coach kita, pertandingan putaran pertama kita kalah lawan Napoli ya kan. Oke. Tapi putaran kedua kita bisa seri. Istilahnya ada progres. Nah, progresnya 1 poin. Kemarin nggak layak menang juga. Dan Napoli pun nggak layak menang. Nah, Jadi sama-sama seri itu berantakan, udah cocok sesuai dengan berjalan pertandingan. Di koran La Gazzetta dello Sport hari ini, yang koran hariannya di Italia sana, dia bilang judulnya utamanya, Napoli yang setengah, Juve yang sedikit. Napoli yang setengah, Juve yang sedikit. Napoli pemainnya banyak yang nggak bisa main dan Juve sedikit, maksudnya sedikit effortnya, sedikit antusias, sedikit main. Mereka tuan rumah. Kalau kita bahas Milan tuan rumah, Milan berani keluar, berani menekan, percaya diri. Tapi Milan Juve setengahnya cedera loh. Iya. Milan banyak Fokus banget yang ke cedera. Juventus dulu lah. Juve dulu nih. Ini kenapa pemain secara individual nggak ada masalah kan? Ini masalahnya Nggak cuma ada masalah. Iya, secara individual pemain nggak ada masalah. Enggak, Tapi secara individual ada masalah. masalahnya apa lagi coach? Mereka tidak punya pemain yang kreatif. Nah ya, kalau kita bahas Juventus, musim lalu sama Pirlo dia main 4-4-2. Musim ini main lagi 4-3-3 tadi malam lawan Napoli. Benar kata coaching, nggak ada pemain kreatif. Karena yang berada di belakangnya Morata itu adalah McKennie. McKennie adalah gelandang bertahan Gelandang. dulu. Nah. Ya, kalau menurut saya sebenarnya Juventus itu bisa mainnya di 4-2-3-1 Oke. dengan seorang yang kreatif di belakang striker. Siapa? Paulo Dybala mestinya ada di situ. Tetapi Paulo Dybala ini sebulan main, sebulan cedera. Sebulan main, sebulan Sebulan cedera cedera. lagi. Jadi istilahnya nggak konsisten. Langganan BPJS. Dipaksain lah tuh si McKennie yang notabene adalah seorang gelandang bertahan. Oke, mungkin dia physically bagus, dia bisa ada di box ketika ada crossing. Tapi dia nggak punya insting seorang playmaker yang bisa ciptain peluang buat teman-temannya. Hanya tergantung dengan seorang Dybala. Boleh dibilang Allegri nggak bisa memaksimalkan skuadnya nggak coach? Gue sih dari dulu nggak begitu impress dengan Allegri ya. Dan sebenarnya kalau lu gini, banyak tim yang tidak bermain dengan playmaker. Satu. Kalau lu tidak bermain dengan playmaker, tapi harus ada yang ngumpan kan kepada Morata. Karena lu bermain dengan real striker. Nah yang ngumpan siapa? Harusnya Chiesa sama Bernardeschi kan. Yes. Apakah itu terjadi? Enggak. Chiesa itu egoisnya juga minta ampun. Oke. Coba cetak gol sendiri. Akhirnya justru gue kesian sama Morata. Berapa umpan yang didapatkan Morata? Berapa end passing yang didapat? Nol. Nyaris nggak ada. Tadi malam ada pasti, ada shootingnya dia, tetapi itu dia udah harus balik badan dan sulit banget. Istilahnya dia butuh teknik Exactly. yang luar biasa supaya bisa bola itu ngarah ke gawang. Istilahnya kalau bahasa gaulnya tuh umpan setengah mateng. Nggak mateng umpannya. Masih Sebelumnya Juve menang, Arthur main sebagai playmaker kan. Yes. Ya kenapa Arthur nggak dimainin? Nah, Kemarin Covid. dia di bench kok. Kenapa? Baru Kenapa sembuh. butuh seorang kreatif di lini tengah? Kok menjadi alasan gitu? Banyak Itu pemain, bukan banyak alasan, tim Niko. ya tidak Enggak. mempunyai pemain kreatif juga bisa kok. Banyak gitu. juga di fanbase Juventus membahas ketika awal-awal dulu Scudetto yang sama Conte 3 tahun berturut-turut itu kan gelandangnya bagus tuh. Nah. Dari Marchisio, Vidal, Pogba, Yes. Pirlo juga ada di situ. Siapa second strikernya? Siapa ininya? Nggak ada kan, tetapi mereka itu saling melengkapi. Si Pirlo dia teknik, dia bisa jadi playmaking. Oke. Ada juga yang box to box. Kalau sekarang 3-3 gelandang main, 3-3-nya box to box semua. Iya. Dan box to boxnya nanggung, bukan box to box yang benar-benar all out kayak di Inter. Barella, ya Barella. kan itu kan bagus tuh. Oh, gokil, Terus Pak, itu. Brozovic juga kan kenceng. Tapi kalau di Juve kayak nanggung. Sok-sok skill juga si Cuman Rabiot lu- pengen nyekil tapi lu ya juga nggak oke. ada tenaga. Kita semua sepakat bahwa kapasitas pemain Juve kali ini atau dengan bahkan tahun lalu itu terbatas. Oke. Cuman itu kan kembali lagi tugas Pelatih. pelatih untuk bisa memanfaatkan. Gue dari dulu nggak pernah impress dengan namanya Allegri. Dan terbukti lagi bahwa dia ini pelatih biasa aja. Mungkin nggak jelek, tapi dibilang bagus nggak terbukti sama sekali. Bahwa Juve feeling gue akan masuk 4 besar, bukan AS Roma, tapi Juve yang masuk. Tetap pemain yang berkualitas itu ada di Juve. Ya Tapi kata coach tadi, Enggak. Allegri B aja. Apalagi kita menuju akhir musim pasti nanti Juve mungkin nggak Oke. akan terlalu berprestasi di UCL, mungkin bakal tersingkir. Bisa jadi tersingkir cepat sama Villarreal, nggak pernah tahu. Habis itu kan mereka akan fokus, pemainnya akan lebih banyak fit di situ. Nah di situ baru mereka akan lebih fokus buat masuk 4 besar, paling nggak istilahnya.
Dan Allegri ya memang sekarang Allegri kadang-kadang siapa sih yang bisa balik lagi ke klubnya setelah pernah sukses lagi, kan jarang, termasuk Jarang, iya. beberapa pemain yang sekarang lagi di Inggris balik lagi pengen mengambil recapture the magic. Kalau bahasa kerennya kan nggak bisa, susah. Istilahnya zaman tuh selalu berubah, taktik tuh udah berubah. Juve yang sekarang beda dengan Juve yang dulu, bukan Juve-nya yang bagus. Lawan-lawannya udah sekarang makin naik levelnya, termasuk Inter, termasuk Napoli, termasuk Atalanta. Ini nggak bener nih. Ini kalau Milan kalah, Bang Bes pasti wah, gila Juve cuma seri doang. Kayak udah kayak jadi pengacar kondang gitu ya. Tapi Udah kalau deh. kita bahas Juve kan sekarang 5 besar nih. Ya, mohon Yaelah. maaf. 5 besar. 5 besar. Emang ada 5? Di antara 5 Besar itu 4 my friend, itu main Champions League. Men. 5 besar. Di antara tim 5 besar Serie A, Juve ini adalah pencetak yang paling sedikit. Ah. Dengan 28 Udah gol. ketebak. Ya, di mana Inter dia udah 40 lebih, Nah. Napoli 30-an, Nyetak golnya Atalanta berapa? 30-an. Semalam tuh 22 tendangan kemana-mana tuh. Shot on goalnya cuma 5. Nah tuh. Jangan lupa juga gol Chiesa seperti apa tadi malam. Spekulasi, ya kan, spekulasi di shoot kena Oke. kaki back lawan akhirnya masuk. Untung-untungan istilahnya. Enggak, tapi enggak, gue nggak mau spekulasi soal gol ya, karena gol itu bisa terjadi. Cuman the point ini kan sekarang kalau kita bicara di mana mereka tertekan, mereka biasa bangkit, dan Juve itu memiliki hal seperti itu. Walaupun pemainnya terbatas. Kita lihat tahun lalu di bawah Pirlo, di hari terakhir tetap mereka masuk loh 4 besar. Ya kan, di hari terakhir. Nah, karena Juve is Juve. Yes. Untuk gue AC Milan, Inter Milan pasti masuk 4 besar. Oke? Oke. Tinggal 2 lagi antara Juve, Atalanta, Napoli. Ya. Lazio sama AS Roma gue nggak yakin. Apalagi Fiorentina. Apalagi Vio. Coach, ini catatannya banyak banget soal Juve. Banyak ini, banyak tuh, statistik. Tuh kan kalau ngomongin Juve kalah, Juve seri begitu. Catatan. Coba kalau Milan, biar emang catatan lagi. disclaimer ya, fan Juve. marah lu. Ini Kita ya siaran udah tuh Juve freestyle. seri aja udahlah ya, mengharap-harap 4 besar. Udahlah. Dia juga pakai catatan ini. Kagak. Dia host. Beda Dia gitu. bukan Arsenal Guys. pakai catatan. Gue Iya. baca rundown aja enggak. Tapi viewers paling banyak terus. Statistik. Yoi. Biar nggak salah, ya kan. Iya. Gol Juve 28, Iya. 18. Gak ada urusan mau 2008, tapi Juve jelas memiliki mental untuk di akhir-akhir musim pada saat mereka tertekan, they bounce back. Sesimpel itu. Makanya itu Juve peluang besar untuk masuk 4 besar. 2 tahun terakhir gue sebagai fans Juve yang selalu nonton Juve, bukan highlight. Ya. Nonton nih. Nonton beneran ya? Nonton beneran ini. Iya. Bukan extended highlight ya? Bukan extended highlight. Oke. Gue melihat dia kurang antusias. Tidak ada antusias, kurang istilahnya udah kejayaan 9 Scudetto berturut-turut tuh kayak Lupakan. udah cukup buat mereka. Itu tugas siapa? Pelatih Semestinya dong. pelatih. Gue berharap tahun kemarin tuh Pirlo bisa mengangkat. Tapi kan- kayaknya Pirlo, apalagi kalau kita udah nonton Rookie juga, Pirlo. dokumentasinya tuh, ya nggak terlalu banyak ngomong. Yang banyak ngomong malah Igor Tudor. Igor Tudor. Kalau musim ini Allegri oke, dia berapi-api masih sama kayak dulu, tapi apinya nggak kayak dulu. Istilahnya juga pemain-pemain yang dia lihat sekarang juga Udah bukan beda. pemain-pemain yang dia pilih. Istilahnya Iya. sisa semua. Oke lah, lihat aja nanti ya apakah Juve akan bisa tembus 4 besar seperti kata Coach Jasin, Bang Bes. Kita lihat disclaimer ya, Juve seri. Oke guys, kita ke Milan deh. Pemain seadanya bro, lihat lini Gue lini senang belakangnya. Milan menang. Iya. Tapi bukan karena Milan, gue nggak peduli Milan menang atau. Yang penting Roma kalah. Itu jauh lebih penting. Nah ini lebih penting ya. Ini Roma kalah, yang disalahkan Mourinho dong. Ini apa yang Ya beda emang. Mourinho zaman dulu Ya, dengan gue zaman heran. sekarang? Gue tidak pernah heran kalau Mourinho mau tim pegang apapun, ya mainnya gitu-gitu aja amburadul. Tapi kita nggak bisa langsung ngejudge Mourinho gagal di Roma. Ini baru tahun pertama dan iya. baru berapa bulan. Oke. Bagusnya pelatih Best. itu dijudge 2 tahun. Di ujung Gue tahun nggak kedua. peduli dia gagal atau enggak. Yang penting nggak masuk 4 besar. Udah itu aja. Kalau nggak masuk 4 besar kayaknya enggak. Karena sekarang Mourinho udah mulai banyak alasan nih. Dia istilahnya tadi malam kalah, dia malah bahas dia pernah mau dikontrak sama Milan. Kan nggak nyambung. Kalah ya kalah aja. Apalagi tadi malam gue berharap Roma bisa ngasih perlawanan. Tetapi gol cepat penalti, terus gol kedua si pemain Tarkam Mesias, itu membuat kayak seakan-akan Roma ini kayak gugup, kayak canggung, kayak nggak pantas lah berada di papan atas. Nick, gue ingin membandingkan apple to apple ya, Iya. dengan match 1 hari sebelumnya yang gue tonton. Namanya klub dari London Barat, namanya Chelsea. Oke? Oke. Chelsea itu kemarin bermain sesuai dengan keinginan gue 4-2-3-1. Ya. Itu dengan akurasi passing 91%. Oke.
pertanyaan kan kenapa 91 tidak 100? Oke? 91 itu sangat tinggi. Banget, Coach. Dengan 91% mereka bisa menjalankan sistem yang mereka inginkan. Yes. Oke? Artinya dengan akurasi passing setinggi itu mereka create banyak peluang dan mereka mencetak gol dari peluang tersebut. Ya, akhirnya mereka menang walaupun hanya 2-0 tapi harusnya bisa lebih banyak. But that's okay. Itu skor tidak selalu ada korelasinya dengan berjalan pertandingan. Tapi gue sangat menikmati Chelsea karena sistemnya berjalan, passingnya berjalan. Ini perbandingan dengan Roma, AC Milan. AC Milan kemarin akurasi passing kalau nggak salah 70-80%, which is rendah. Harusnya di atas 80 ya. AS Itu Roma 94%. 74%. Oke? Kalau kita bicara, itu bukan end passing, Nick. Itu benar-benar passing, nggak ada orang. Crossing jarak 30 meter, temennya di mana, bolanya kemana. Benar-benar hancur-hancuran. Ini passingnya kayak Liga 2. Wow. Separah itu Roma passingnya. Peserta mungkin. Nunjuk, Kalau finalis bukan saya. Memang kayak gini. Kalau finalis bukan. Gue kan nggak bilang. Iya. Gue kan nggak sebut klub ya. Gue hanya sebut Tapi Liga kan 2. konotasinya pegang. Iya. Gue hanya sebut Liga 2 ya. Tolong omongan saya jangan dipelintir. Iya. Anda jangan bertindak seperti netizen. Iya. Suka memelintir omongan Pokoknya kata saya. Coach nggak usah didengerin. Nah, pokoknya tadi malam si Roma itu gaya main AC Milan musim ini itu nggak banyak berubah. Udah 2 tahun terakhir dia menjalani proses. Ya, pelatihnya nggak ganti, pemainnya juga nggak banyak berubah. Mereka main press, mereka intens, mereka fisik. Mereka ngepres di atas, berharap Roma bikin kesalahan. Dan memang kejadian. Roma nggak bisa keluar dari tekanan. Mereka coba paksain long. Ketika long, itu kan presentasi passingnya sampai 50-50. Kadang nyampe, kadang enggak. Dan Milan itu banyak berubah, Bang Bes. Akhirnya gol kedua Roma tadi malam, itu kan hasil back pass. Back pass yang nggak nyampe. Akhirnya kiper bingung, aduh gue maju apa enggak. Akhirnya dia maju, ragu-ragu, dikolongin. Habis itu barulah masuk. Ini membuktikan bahwa AS Roma, kita nggak usah bahas Milannya. AS Roma Kan begitu ini memang nggak layak ada di papan atas. Emang karena nggak memang layak. nggak bisa dia handle pressure ketika lawan tim besar. Iya, tapi gue mau revisi sedikit Bang Bes. Milan itu Apa lagi? berbeda. Udah banyak squad yang berbeda. Lihat tuh lini tengah Gabbia sama Kalulu. Mesias, Nico, terus Florenzi. dengerin, I don't care berbeda atau Iya, enggak. tapi Bang, gue mau merevisi Bang Bes, Coach. Cuman yang jelas 78% itu rendah. Tim yang ingin sistemnya berjalan itu minimal 85% ball possession. Tapi itu kan minimal. Coach Bentar, mengakui- belum selesai. Oke. Itu minimal 85%. Yes. Milan kemarin itu miss-nya di end passing. Bangun serangan oke. Beda dengan Roma. Roma bangun serangan amburadul apalagi di depan. Nah, Ngerti nggak? yes. Maka dari itu layak kalah lah. Whatever skornya nggak penting. Layak. Cuman Milan kembali lagi speed tinggi, mainnya keras sekali dan Semangat. kebetulan lawannya cupu. Ngerti nggak? Panikan. Jadi Milan pun harus fokus ke end passing mereka. Karena kalau mereka main kayak begini, they will not survive di Eropa. Dan bahkan mereka akan kehilangan banyak poin kalau mereka tidak fokus di end passing. End passingnya buruk. 74-78% itu buruk loh. Fair. Serius. 79% ya. Ini yang harus diperbaiki oleh Milan. Tapi gue ragukan Pioli. Karena dengan Pioli itu sebenarnya nggak punya strateginya standar-standar aja, bangun serangan dari sayap Ngepres. direct football. Kalau lu mau main direct football fine aja. Liverpool main direct football, Chelsea 3-4-3 direct football. Tapi didukung dengan akurasi bola yang tinggi. Pemain juga. Kualitas pemain Milan belum akurasi bisa di Eropa dong. bola yang tinggi, akurasi passing yang tinggi. Kualitas pemain Milan nggak seperti itu. Beda, iya gue akuin. Tapi Iya kan kan, seenggaknya nggak sementara di seperti atas itu. Juve. Mereka pengen main kayak Liverpool, tapi mereka nggak punya Sadio Mane, Salah sama Firmino. That's why mereka Milan full team ketemu Akademi Liverpool kalah juga kan. Main di kandang pula. Loh ini kan fakta. Iya, fakta. Yes. Makanya gue bilang dari awal, gue taruhan sama Oki, terima kasih sejutanya Oki. Bahwa gue bilang Milan berada di rank 4. Gue dibully abis itu sama fans Milan sama Oki. Nggak mungkin rank 3 bisa lah. Terbukti gue bener kan? Iya. Ketika mereka nggak mampu menang lawan tim sekelas Porto atau malah seri lawan Porto, itu ya udah membuktikan bahwa mereka ya nggak layak jadi peringkat 3 karena peringkat 3 juga masih prestis, bisa main di Europa League.
Europa League kan bisa ada ya paling nggak trofi lah. MU aja nggak pernah dapat trofi penting, dapat Europa League dia. Iya, betul. Tapi ya masih ada kesempatan lah buat Milan. Beli Dan di pemain-pemain sini berkualitas. kan mumpung Milan lawan Roma nih, Roma pelatihnya Mo. Di dalam sepak bola tuh ada 2 sepak bola. Pertama, kita yang pegang bola supaya kita bisa menentukan arah pertandingan, atau kita biarkan lawan yang pegang bola, lawan bikin salah, kita serang balik. Nah, Mourinho adalah yang kedua ini. Dia membiarkan lawan, akhirnya dibawa ke Italia, masih membiarkan Milan lebih banyak pegang bola. Mereka menunggu, coba serangan balik. Mungkin udah has been strategi ini. Itu udah basi. Udah gitu basi. Kita lihat berapa tim, kita ambil sejarahnya 20 tahun terakhir lah. Yes. Berapa tim yang menjadi juara dengan sepak bola bertahan. Itu cuma mungkin 5%. Sedikit banget sih. 10%. Sisanya itu menyerang semua. Kalau lu mau memenangkan pertandingan dalam jangka panjang, bukan cuma 1-2 pertandingan, ya lu harus berani mendominasi, berani pegang bola, jangan panik ketika di press. That's why gue dengan senang hati taruhan untuk lawan siapapun yang berani pegang Mourinho. Bakal nyungsep ya. Kali ini kan Harpa. Memang Harpa sabar. Masih lama, gue paham masih setengah musim, sabar aja. Lumayan untuk nabung ya, Coach. Dia yang nabung, bukan gue. Tapi tim lu kan di final mainnya gitu nggak? Di mana? Itu 2 tahun lalu final. Di mana 2 tahun? Ya, di final lah Juve di final. Lawan siapa? Tim lu kemarin, Pakansari. Kemarin kita main direct football, berani build up dari bawah, dua ya? center back spread out. Gue nggak berani komen karena gue nggak nonton. Iya. CEO nonton, makanya kalian nonton tuh YouTube-nya CEO tuh. Ada di situ. Iya, tadi cuplikan ya. Jadi nonton di DPI. Nah, ini tadi singgung soal Mourinho sama Roma. Kabarnya nih Roma akan mau beli Titi, mau dipinjemin. Kemudian ada Braithwaite juga. Coutinho udah loan ya? Iya, fix ya? udah resmi. Iya, Udah kosong. Nanti kita bahas ya. Nah, ini soal Roma akan memberikan pengaruh besar nggak soal misalnya Braithwaite sama Nggak ngaruh. Titi jadi datang. Jangan Braithwaite. Messi Ronaldo ke Roma aja nggak ngaruh. Anjir. Selama itu di bawah Mourinho nggak ngaruh karena Ronaldo pernah ribut sama Mourinho gara-gara disuruh main bertahan. Oke. Jangan Madrid, padahal mereka punya kualitas untuk menyerang. Itu diobok-obok sama Barca kan. Lu mau panggil itu saking lagi. gue masih ingat masa Barcelona 5-6 tahun yang lalu di mana Tiki Taka masih hype banget. Akhirnya orang mencari antitesis, gimana sih cara supaya kita bisa dapat poin ketika orang tuh mendominasi. Ya udah, kita deep defend pakai counter. Waktu itu Real Madrid dia nggak main tiki taka, dia nggak ikut hype Dia nggak bisa, pelatihnya terlalu tolol. Beda. Dia serangan balik. Beda Akhirnya kalau kualitas. nggak salah waktu itu cuma menang Copa del Rey. Iya. Waktu itu Dia obok-obok, nggak bisa. Ujung-ujungnya tetap kembali ke filosofi bahwa the best attack is the best defense. Karena kalau lu pegang bola, lu nggak bakalan kebobolan. Sesimpel itu kok. Sepak bola ini kan simple. Kecuali kalau lu tim lu namanya MU, nah itu baru repot. Atau kalau lu nggak percaya diri, akhirnya lu memilih untuk bertahan dan memainkan banyak pemain bertahan supaya berharap bisa melakukan serangan balik. Masa-masa itu udah lewat, Bes. Jarang. Mungkin sekali-sekali lu memenangkan pertandingan. Zaman dulu seperti kau bicara 5% ya. In the long run, you will lose it. Kalau ya, gue setuju banget Coach, karena sepak bola tuh bukan cuma kayak kita berharap pada pertandingan hari ini, pertandingan besok, tapi kalau bisa tuh panjang dan pemain itu awet dengan gaya main kita. Makanya Bayern Munchen, kita sedikit Coach, kita masuk ke Bayern Munchen. Dulu Pep, dia datang ke sana, dia bawa filosofi sepak bola yang proaktif, yang positif. Terus dia pindah ke City. Siapapun pelatihnya Bayern Munchen, tetap masih ada sedikit kemauan untuk, kita harus bisa mendominasi. Pas kita lagi build up, kalau bisa jangan hilang bolanya. Nah, Makanya walaupun gue nggak nonton Rans, tapi gue percaya RD. RD itu selalu maunya nyerang. Dan gue juga, untuk gue RD dan Seto itu PSM walaupun nggak lolos, itu dua pelatih yang benar-benar berani menyerang, berani membangun serangan dari belakang, berani bermain sepak bola modern. Oke. Walaupun gue nggak nonton. Tapi seenggaknya itulah sudut pandang dari Koci ya, fair soal sosok dua pelatih ini ya. Berarti 3 kali ada 3. Oh iya 3. Lo belum terbukti. Jangan gitu. Oke, buat Pesiter, Panji ya, sabar. Milan masih berada di posisi 2, siap-siap nanti bakal bisa nyalip suatu saat ya. Kemenangan penting buat Milan karena untuk mengejar Inter Milan di atas.
Karena setiap poin sekarang berharga. Apalagi Milan udah nggak main di mana-mana dan Inter masih ada permainan di Champions League. Iya, main di UCL, tadi juga kesingkir. Fokusnya di Serie A ya, sama fokus 4 besar. Inter itu cuma 2 match, ketemu Liverpool lewat juga. Jadi mereka bisa fokus juga ke Serie A. Tadi sih nyindirnya Milan juga nih, Bang Bes. Jalan. Oke, kita bahas tim kesayangan umat, jebret tim. Manchester United. Nah, ini dia. Jadi manajemen ini apa ya, istilahnya menentukan performa tim sampai di lapangan gitu. Sampai MU juga menunjuk Richard Arnold ya untuk gantiin Ed Woodward. Nah, ini kalau menurut kalian adanya pengaruh dari siapa? Charlton, kemudian Sir Alex Ferguson, David Gill. Jika mereka orang-orang lama gitu kan. Sekarang zaman sudah mulai berubah. Oke, ketika David Gill masih jadi bosnya MU, kan pelatihnya masih Saf tuh, Sir Alex Ferguson. Terus pindah Woodward, masuk 4 pelatih dengan 4 gaya bermain yang berbeda. David Moyes, LVG, Jose Mau, terus terakhir Ole. 4-4-nya istilahnya kalau kita ambil kesimpulan mungkin fans MU membohongi diri sendiri. Oke, kita puas kok sama Ole apa segala macam. Padahal standar MU itu tinggi banget ketika zamannya David Gill sama SAF. Dan sekarang kawan ini dia datang sebagai orang yang menggantikan Woodward. Dia bukan orang lama, orang baru. Dia dari 2007 udah di MU. Udah di MU, ya. 2013 jadi bos. Istilahnya 6 tahun dia berproses jadi bos. Habis itu sekarang dia jadi CEO-nya ya istilahnya buat ngejalanin. Dan kita nggak bisa bilang bahwa pelatih, pemain bisa jalan sendiri. Pelatih kan memang ngatur teknis. Tapi jangan salah, non-teknis juga penting dalam sepak bola. Apalagi industri yang seperti saat ini. Lihat Barcelona gimana hancurnya ketika finansialnya nggak jalan. Ya? Salah beli pemain, salah ngelon. Lihat Juve gimana dia ditipu ketika dia ngebeli Ramsey. Akhirnya gajinya mahal, akhirnya kena branded semua. Nah ini yang penting. Buat supaya klub itu tetap bisa jalan. Kalau mesinnya 2 jalan, non teknis sama teknis. Dan kalau kita lihat Woodward ini banyak bikin kesalahan, menunjuk pelatih salah, bukan karena prestasinya, berdasarkan CV dan trofi. Terus membeli pemain salah-salah, lu beli Sancho 90 juta itu tololnya tolol. Jadi kalau gue bilang beli Pogba pasti ini lebih bagus daripada Woodward. Pasti lebih bagus. Iya. Ya, karena mungkin Woodward itu benar-benar tololnya tolol. Kenapa si Arnold nih bisa lebih bagus? Kalau kita tarik ke belakang sedikit, dia kan sarjana biologi. Iya, biologi terus jadi akuntan. Jadi akuntan. Oke, mantap, nggak nyambung ya. Iya, nggak nyambung. Masa depan cerah nih MU. Tapi paling nggak keputusan pertama yang diambil ketika dia jadi bos, ketika Woodward mundur adalah dia jadi salah satu orang yang rekrut Ralf Rangnick dan juga melanjutkan proses 2 tahun. Tetap jadi konsultan, dia mau ngambil ilmunya Ralf Rangnick. Kalau menurut gue dalam sepak bola, yang dia berpikir jangka panjang, itu bukan result doang yang dicari. Tetapi juga harus ada pondasi yang kuat. Dia ngerasa kayaknya MU ini kehilangan identitas. Nah, dia mau mencoba menemukan identitas MU itu apa. Nah, mungkin identitasnya adalah sepak bola modern saat ini. Siapa sih sepak bola modern? Jurgen Klopp, Thomas Tuchel. Gurunya ya, sih, dengan Gurunya gurunya siapa? Nggak mungkin dong kita ngebajak Jurgen Klopp ke MU. Istilahnya masih ada kontrak ke sana. Oke, kita ambil bosnya. Gurunya Just Talk. Nonton Just Talk semua itu. Tapi kalau kita lihat Arnold sendiri ya, walaupun punya track record bagus di MU sebelum ganti Ed Woodward, apa yang harus dibenahi oleh Arnold sendiri nih, Coach? Banyak. Salah satu yang sekarang dibenahi adalah menyatukan atau menggeser pemain-pemain yang brengsek dengan mendukung Rangnick. Kalau lu percaya dengan filosofi jangka panjang, Rangnick sudah benar. Bahwa sekarang tidak berjalan, kita harus lihat kenapa tidak berjalan. Kalau pemain malas-malasan main, malas-malasan ngepres, passing salah-salah, itu bukan salah pelatih. Ngerti nggak? Nah ini kan kalau kita percaya gosipnya, ada 12-14 pemain, whatever lah, berapa pemain yang ngelawan. Ya kan? Nah ini tugas dia. Tugas Murto, direktur teknik, untuk turun ke dalam, bicara dengan semua pemain, bahwa kalian itu digaji oleh MU, Man United. Kalian digaji klub, bukan digaji oleh Rangnick. Rangnick atasan kalian. Kalian harus ngikutin apa yang maunya Rangnick. Untuk gue lucu aja denger, kalau gue masih ngelatih Niko, gue denger pemain yang bilang latihan terlalu keras, gue tendang langsung. Mantap, Coach. Yang pasti mana ada cerita pemain komplain latihan terlalu keras. Yang pasti nggak ada pemain yang lebih besar dari klub.
klub selalu lebih besar. Besar dari Makanya nama pemain itu di belakang, bukan di depan. Jadi yang kita harus utamakan adalah klub. Klubnya maunya apa sih? Klub maunya Rangnick pelatihnya. Rangnick ada gaya main seperti ini. Nih, harus Gaya ikut, main kan? lu seperti ini. Nggak mungkin dong klub yang pemainnya tuh ada 30-an ngikutin 1 orang atau 2 orang supaya mengakomodir ini. Enggak. Yang ada mereka harus beradaptasi dengan gaya bermain Rangnick. Pada saat Rangnick direkrut, itu kan ada proses. Yes. Proses yang berbulan tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Nah, sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengkontrak Rangnick, artinya klub berada di belakang Rangnick. Backup Oke? ya. Iya, mensupport Jadi semua. kalau sekarang di atas lapangan tidak berjalan, apakah itu salah Rangnick? Enggak, karena klub sudah tahu. Ini loh filosofi gue. Oke. Gue latihan seperti ini, gue akan bermain seperti ini, pemain-pemain gue harus adaptasi dengan pemain gue. Beda kalau lu pegang Fulham contoh. Lu suruh main gini, nggak berjalan, atau Newcastle atau Burnley. Beda. Karena kualitas pemain lu nggak ada. Ini MU loh. Ferrari men. Ngerti nggak? Yes. Bahwa Ferrarinya jalan kayak baja ini kan sementara. Nanti bakal masuk tol nih. Gue bilang, dan ini tetap gue pertahankan, kalau ini berjalan, MU bisa main kayak Munchen. Seperti itu. Jadi benar-benar sebuah sistem, timing tepat, positioning tepat, Counter press. counter semua mereka kuasai. Sekarang kan belum. Ya kembali lagi ke perbandingan gue, kalau lu 3 tahun dibawa oleh makan tahu tempe, tiba-tiba lu suruh makan steak, kan butuh waktu untuk bisa menikmati steak yang lebih bergizi dan lebih mahal, lebih berkualitas. Tapi karena udah 3 tahun biasa makan tahu tempe, jadi mereka butuh waktu, ngerti nggak? Ini kan masa transisi juga, dan ini kan masih interim namanya, masih belum apakah Kita nggak tahu bakal pelatih apakah nanti dia siapa lanjut ya? lagi. Tapi nggak 6 bulan ini buat sekalian nyeleksi, bukan nyeleksi pelatih aja, tapi nyeleksi juga pemain-pemain kira-kira siapa yang layak untuk bisa berseragam MU. Tapi pelatih yang akan datang nggak jauh beda, nggak jauh beda. Sekarang gini. Punya filosofi yang sama maksudnya. Sekarang gini. Tidak jauh beda itu kita seperti apa? flashback ya. Kenapa pada saat orang berdiskusi siapa yang jadi pelatih baru, kenapa gue bilang Rangnick, orang lain bilang Zidane, Pochettino. Betul? Betul. Kenapa gue bilang, dan gue juga bilang setengah tahun. Kenapa gue nggak bilang kontrak 3 tahun? Oke. Karena gue melihat Rangnick salah satu yang bisa menerapkan filosofi. Oke? MU ini nggak punya filosofi. Apa filosofinya? Seperti Bes tadi bilang, di bawah Van Gaal main apa, di bawah Mourinho main apa. Krisis jati diri lah ya. Kalau lu lihat Ajax main, Barca main, Munchen main, rata-rata semua sama. Yes. Arahnya akan ke sana. Di mana siapapun pelatih yang masuk, mereka punya filosofi bermain seperti itu. Dan filosofi yang layak untuk klub sebesar MU. MU is one of the biggest club till now. Oke. Kira-kira menurut coach setelah memprediksi Rangnick, kira-kira siapa pelatih nanti coach? Ten Hag. Ten Hag. Ya. Gua harap sih enggak. Cuman kalau lu bicara filosofi yang cocok, itu Ten Hag. Oke. Tahan dulu coach, kita akan mau bahas lagi. pasti Tapi yang setelah yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Oke, tadi Bang Bes mau nanggepin sedikit. Nggak, yang pasti sekarang sepak bola itu semakin modern. 2010 dulu kita ball position coach, gimana Spanyol menguasain passing kiri kanan. Akhirnya 2014 juara dunia udah beda. Jerman memodifikasi. Terus 2018 Prancis. Terus sekarang kita lihat salah satu sepak bola terbaik yang pernah dimainkan adalah yang di utara-utara Eropa. Jerman, ya kan, Bayern Munchen. Dan gua rasa pelatih MU, kemungkinan pelatih MU ya kayaknya bakal dari utara-utara sana. Kalau nggak Ten Hag ya dari Bundesliga. Oke. Ini sambil bisa aja. Iya. Cuman feeling gue sih enggak. Sambil nunggu siapa Kontrak pelatih. baru ngelatih setahun. Exactly. Sambil nunggu siapa pelatih MU next. Mungkin Rangnick jadi manajemen juga ya. Tapi yang jelas Arnold ini kan tugasnya banyak ya menurut gua. Kontrak-kontrak pemain, apakah Ronaldo juga yang katanya akan dijual? Enggak, Niko gini. Apa dipertahankan secara bisnis? Gini. Kita bandingkan CEO-nya MU sama CEO-nya Jebret Media. Iya. Jauh. Oke, dengerin dulu. Oke. CEO-nya Jebret Media itu dia punya tim produksi, tim yang ngurusin narsum, tim yang bikin ini, bikin itu, bla bla bla. Emang dia tiap hari ngurus, ngecek? Kan enggak. Dia tunggu laporan ya. MU juga sama. MU punya dirtek, punya marketing, punya ini. Itu tugas CEO. Dia nggak perlu tahu karena dia butuh
butuh masukan. Nah, ini tugasnya orang-orang bawah ini. Yang kita lihat sekarang kan hanya di lapangan. Kita tidak tahu di belakang seperti apa. Oke. Nah, CEO ini tugas CEO untuk menjalankan semua dengan benar. Nah, kalau kita kembali lagi ke teknis yang kita tiap minggu lihat, nah itu banyak miss-nya. Nah, pada saat miss, CEO turun tangan. Kalau gue jadi Arnold ini, pertama yang gue lakukan, gue kumpulin semua pemain MU, gue ajak bicara satu persatu. Yang mau stay, yang out gitu ya? Iya. Kalau lu nggak happy, fine aja. Tinggal bilang kita terminate your contract. Oke. Atau kita jual lu. Paling Pogba ya nggak pas MU sekarang setelah Woodward keluar ada restrukturasi gue lihat. Ada direktur olahraga sekarang si Murdoch. Ada direktur teknik, salah satu legendnya dia Darren Fletcher. Darren Fletcher, yes. Nggak mungkin si Arnold ini datang setiap pertandingan home away buat nonton MU. Dia pasti ada pekerjaan kepentingan lain. Pasti ada dengan stakeholder, Cari dengan sponsor, cari duit. sponsor. Gaji Ronaldo kan nggak kecil ya, Yes. Pogba juga mahal, De Gea. Ya, jadi dua orang ini yang running setiap hari, yang berikan laporan ke dia. Tapi seenggaknya ini udah ada gitu loh. Tapi di zamannya Woodward kayak lepas aja, kayak dia langsung pengen berhubungan langsung dengan pelatih. Pelatih nggak seneng, akhirnya diganti. Pembelian pemain juga, menurut gua banyak yang pembelian mubazir pada zaman dulu. Banyak banget. Tapi dari segi Kemahalan. bisnis, Termasuk Pogba, menurut gua itu too much. iya, tapi dari segi bisnis Ronaldo kan sangat menguntungkan sampai saat ini. Kalau iya. dijual sayang nggak sih? Dari sudut pandang coach. Gue Nggak tidak bakal melihat pergi. gini. Kalau lu dalam sebuah klub lu jual pemain, boleh sah-sah aja. Tapi penggantinya siapa? Selama bisa penggantinya, contoh aja nih, Haaland contoh, itu worth it. Oke. Tapi kalau pengganti lu Lukaku, not worth it. Ngerti nggak? Yes. Atau Attitude nggak banget Piatek, itu. atau Udah Edin bisa- Dzeko, iya. atau ngerti nggak? Itu not worth it. Ngapain dijual? Tapi dijual bisa-bisa aja. Bisa aja. Sampai nunggu penggantinya. jual nih. Kalau seandainya Ronaldo dijual, oh siap. Tapi Arnold ini bukan orang baru ya, orang lama di MU ya. Iya udah lama. Iya, usianya 51 tahun loh. Dulu dia suka masak bukan ya? Oh, itu Chef Arnold beda ya. Itu yang fitness. Oh iya, siapa? Arnold Schwarzenegger. Bukan, jauh. Itu yang Jauh. kartun. Sebelumnya Arnold ini kan grup managing director Oh, iya. dan mengakhiri juga eranya Ed Woodward selama menjabat dari tahun 2013. Lama ya? Tapi yang jelas sekarang eranya kopi kapal api special mix gula aren. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Gimana rasanya? Aroma dan rasanya jelas lebih Mantap. Enak ya, aromanya aja udah kecium. Nah, kalau Jebreti mau beli itu nggak usah repot-repot Niko. Ini udah bisa ditemukan di toko-toko sekitar kalian. Seperti Yuk. di supermarket terdekat atau juga di minimarket terdekat sudah tersedia. Yes, itu Dan- kunci habis loh. Apa habis ya? Tambah Niko lagi. mah doyan beli dong. Lu mah nggak pernah beli. Jalan lo beli gua. Beli. Oke, sekarang waktunya kita kuis persembahan dari kopi kapal api special mix gula aren. Pertanyaannya adalah, kapan Richard Arnold akan resmi bertugas? Sekali lagi, kapan Richard Arnold akan resmi bertugas? Gampang. Nanti format jawabannya adalah nama, _jawaban, _akun Instagram kalian. Nanti yang beruntung akan langsung kita hubungin. Gitu. Yuk, langsung Lanjutin dijawab. lagi Niko. Terima kasih Nesa. Oke, Jebret Tim. Ini masih dari Premier League ya. Ini kita mau update transfer. Coutinho, udah langsung reuni ya ke Aston Villa, reuni sama Steven Gerrard, kemudian Trippier, Keputusan reuni yang- juga sama pelatihnya Eddie Howe. Ini kalau kita ngomongin Coutinho, ini bakal bersinar lagi seperti dulu. Paling Balik nggak, dibeli. kalau bersinar seperti dulu, kayaknya kita terlalu naif Liverpool. karena itu udah lewat banget, masnya udah berapa tahun yang lalu. Tapi paling nggak dia ngambil keputusan yang baik menurut gua, karena dia nggak milih klub yang besar, dia milih klub yang oke lah ya dengan komposisi pemain yang pas-pasan. Tapi dia kenal orang dalam, dia kenal pelatihnya. Yang pasti nanti dia bakal dapat pasti satu tempat di Aston Villa supaya dia main. Entah itu jadi second striker apa posisi nomor 8. bersinar. Gue sih nggak peduli kok Coutinho mau pergi atau nggak. Intinya gue seneng karena Ferran Torres bisa didaftarin. Karena Langsung masuk ya? Iya, ada iya. slot gaji Ada di slot. mana itu kosong, dan yang gue tunggu next Kasian adalah banget ya, Umtiti. Mau dia selama dia nggak ke Arsenal aja fine aja. Mau ke Aston Villa mau apa, dan kalau kita lihat skuadnya Aston Villa sekarang, memang mereka butuh pemain seperti Coutinho. Karena nggak ada pemain yang kreatif yang bisa cetak gol, dan gue rasa ini juga kesempatan kedua buat Coutinho di mana dia di luar Inggris gagal total.
Sekarang dia membuktikan bahwa dia belum habis Dia Bayern karena Munchen oke lah. Bayern Munchen oke ya, so-so lah, Sosok lah, nggak terlalu jelek. jelek, nggak bagus juga kan. Tapi di Liverpool 8-2 ba- bagus. Golin. di Liverpool kan luar biasa bagusnya, Iya. ngerti nggak? Nah, apalagi dia incer ikut Piala Dunia kan, sama Brasil, Yes. maka dari itu dia harus perform di Liverpool. Dan gue happy untuk Liverpool, dan gue lebih happy lagi Ferran Torres bisa Nah, didaftarin. tapi kalau dia sempat milih main balik lagi ke Liverpool, pindah lagi ke Liverpool, dia bingung mau main di mana karena Minamino aja yang jadi second striker nggak main-main. Liverpool pakai Minamino. Minamino. nggak main-main kayak buat marketing aja. Tapi menurut Bang Bes, walaupun gak sukses di Barca, Coutinho ini rate keberhasilannya seberapa tinggi nih di Aston Villa? Gue sempat nanya sama followers gue, apa sih yang kalian ingat dari Coutinho? Rata-rata bilang ingatnya waktu Coutinho ke Indonesia, tour. Kampret. Sama Inter ya? Sama Inter sama Liverpool Nah. dengan 2 tim. Mereka ingatnya itu, selebihnya nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Saya bilang, oh kalau Bang Wis ingatnya yang 82 waktu dia menang. Selebihnya kayaknya jarang main, jarang cetak gol. Tapi kalau lawan Barca dia cetak gol yang 82 tuh. Ah, dia juga sebagai sub kok masuk. Iya. Susah ya, tapi kita lihat nanti mudah-mudahan Coutinho sukses lah bisa tembus skuad Piala Dunia. Nah ada satu lagi, Trippier, reuni lagi. Ya kembali lagi ke Inggris setelah sebelumnya di Spurs. Rate keberhasilannya gimana nih Bang Bes? Enggak, si Kieran Trippier ini dia pindah ke Atletico Madrid aja ada sebuah kejutan. Aneh gitu kan, Iya. pemain Inggris yang suka dengan cuaca Inggris, makanan Inggris, pindah ke tempat yang lebih bagus, yang lebih cerah, makanan lebih enak kayaknya dan suasananya lebih hangat. Terus dia balik lagi ke ini. Ini agak sedikit pemain yang unik. Yang dimana Rebutan 2018 pertama Sultan loh nih, 2018 salah satu kunci permainan dari timnas Inggris. Tapi gue bilang ini move yang menguntungkan dua-dua ya, menguntungkan Newcastle, menguntungkan Trippier, menguntungkan ATM juga karena nggak usah bayar gajinya. Dia juga jarang main. dapat fee transfer Iya. 12 kalau nggak Gede salah ya, 12. Ya 12 oke lah Iya, lumayan buat sih. dan Newcastle butuh karena mereka ingin menghindari degradasi kan. Dan feeling gue Newcastle akan mendatangkan lebih banyak pemain. Ada 4 pemain Arsenal yang di approach, El Neni, Rob Holding, Nketiah sama Auba. Nah, semoga 4-4 pergilah. Dengan senang hati lah. Cuman intinya Pas adalah banget ya. gue sih pengen lihat kalau lu tanya gue pribadi, subjektif pendapat gue pribadi, gue pengen Newcastle degradasi. biar duit yang nggak ada serinya itu suruh beli pemain hebat aja di championship. Gokil. Cuman kalau Berat sih ini. manajemennya lebih smart, mereka invest sekarang lah. Mereka harus lakukan segalanya untuk tidak terdegradasi. Iya, Dan jangan kalau kehilangan seandainya jati diri lagi. Trippier plus Umtiti sama 4 itu masuk, nggak akan degradasi. Nggak akan degradasi. Nggak akan. Tapi Lebih ngomong- susah naik daripada mencegah untuk turun. Jadi daripada udah ngalamin soalnya. Ya kan? Jadi daripada dia berebut, berantem buat naik, mending dia bertahan deh, jangan sampai degradasi karena di bawah tuh bahaya. Banyak yang pengen naik dan kualitasnya pasti di Liga 2 nggak akan jauh berbeda dari Newcastle sekarang. Mereka investasi kayak gimana pun, pasti mental pemain juga mungkin mereka udah agak males, mungkin mereka nggak akan terlalu semangat dibanding di IPL. Jadi mending selamatkan sekarang, masih ada waktu. Kalau nggak ada pemain cocok di Inggris, ke Italia murah-murah pemain, ambil di sana. Oke. Tapi tadi coaching nyinggung Aubameyang. Tapi kalau Aubameyang pindah ke Newcastle, rugi nggak sih buat Newcastle? Oba begitu kelakuannya Loh, coach? bukan masalah rugi atau enggak, yang mereka butuhkan Wah, ada sekarang Juventus. adalah pemain yang bisa menyelamatkan mereka dan Auba itu bisa. Oba bisa ya? Auba belum terlalu tua loh, masih 32 Ya, dan itu- masih rutin cetak gol walaupun ya ada sedikit indisipliner, tato lah, apa. bahkan ke Juve pun bisa. Oke. Ke Juve bisa karena pemain afkiran aja masih bisa eksis di Serie A. Tapi menurut coaching udah mending dilepas aja, dipinjemin kayak mau diapain terserah Kalau ya. untuk gue ya sebagai fans Arsenal ya, Iya, iya. gue bilang udahlah. Racun banget. Toxic Thanks banget. untuk semua yang lu udah berikan ke Arsenal. It's time to go. Sampai dilepas lebih dulu, ada cepat party. sembuh, cepat Party sembuh, kan lagi harusnya sakit. ikut. Cepat sembuh. Piala ke Afcon Afrika. ya. Afcon. Tapi karena dilepas duluan lebih awal. Tuh tiba-tiba kena COVID di Dubai lagi. Ini sedikit udah jatuh ketimpa tangga, dia udah punya masalah di Arsenal, Nah, banyak 3 banget masalahnya. kasus indisipliner. Ini lagi begini. Terus dia kena Dubai. COVID dan dia sebelum AFCON bukannya dia serius, bukannya dia memanfaatkan liburan itu untuk fokus buat
Piala Afrika. Dia malah liburan ke Ke Dubai. Dubai. Dan di Dubainya nggak sendiri, dia sama Mario Lemina. Iya. Ya, mantan pemain Liga Inggris, pemain Juve juga. Dan dua-duanya kena Covid kebetulan. Dan mereka bakal nggak main lawan Ghana. Ghana salah satu Habis. Partey. Cuman gua harap sih Ghana kalah. Biar Thomas Partey cepet balik. Oke. Nih kalau Nesa terakhir ke Dubai kapan, Nes? Gue belum pernah ke Dubai. Kode tuh jebret tim silakan. Ah, Lu harus ke Dubai. Gue pernah ke Dubai. Iya, Lu harus pergi di bulan Juli, 55 derajat. Tinggal mati aja lu di situ. ngomong kita pakai merah-merah semua, Koci doang ya pakai Jangan biru Coach. ya. Nesa balik-balik nggak putih lagi. Gue Gue pakai merah, jam tangan gue merah. Oke, sekarang waktunya kita umumkan jawaban kuis. Tadi ya, pertanyaannya adalah kapan Richard Arnold akan resmi bertugas? Jawabannya adalah Februari. 1 Februari 2022. Baca rundown, ada di rundown. Selamat ya Februari. untuk yang menang. Langsung aja pokoknya cek DM kalau ngerasa jawabannya tadi benar, pasti langsung dihubungin sama admin kita lewat DM. Jadi langsung aja cek DM. Abran nggak pernah kasih gue rundown. Nah, Gua baca di katanya nggak rundown, pernah ada dibaca sama Februari Coach, jadi nggak akan tulisannya. dikirim rundown. Oke, terima kasih Coach Jasin, Ya, Bang dan Bes. untuk yang belum menang, jangan khawatir, ikutan lagi kuisnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, terima kasih Nesa, terima kasih Jebret Tim, sehat selalu, sampai ketemu, bye-bye.